Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah kita semua pada malam hari yang indah ini, di malam Jumat yang penuh keberkahan ini, insya Allah. Setelah kita masing-masing mengamalkan amalan-amalan sunnah kita masing-masing, barangkali ada yang sudah selesai yasinan, ada yang sudah selesai al-kahfian, ya, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan ini pertanda Allah Subhanahu wa taala akan tetap, ya, menganugerahkan banyak nikmat yang lainnya atas kita semua. Salawat teriring salam semoga terlimpah tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan utusan Allah, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas selesainya, ya, agenda Idul Adha 1445 Hijriah di Pondok Pesantren Al-Hadid khususnya, dan juga di seluruh Indonesia pada umumnya. Kami mengucapkan selamat, ya, kepada seluruh panitia kurban yang ada di masjid-masjid, pondok-pondok pesantren, rumah-rumah tahfiz, ya, panti-panti asuhan, ya, dan lain sebagainya, yang alhamdulillah kemarin selama 4 hari sudah berjibaku mengerahkan tenaga pikiran untuk menyelesaikan amanah dari para sahibul kurban di tempatnya masing-masing dengan baik. Maka mudah-mudahan kurban yang disembelih semuanya akan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi segenap panitia, semuanya akan mendapatkan ganjaran yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Serta semoga para mustahik kurban yang menerima manfaat dari hewan kurban mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa memang mengemban amanah hewan kurban itu tidak mudah, ya, banyak sekali lika-likunya, ya, tetapi alhamdulillah karena semangat kita untuk berbagi, ya, kalau kita diam maka kasihan saudara-saudara muslim kita yang tidak mampu. Kenapa? Karena mereka mengharapkan daging kurban, ya. Misalnya contoh kami di sini di Pondok Pesantren Al-Hadid ini, ya, banyak jamaah yang menaruh harapan besar kepada kami, ya, bahwa mereka berharap kurban ini tahun ini mereka mendapatkan daging, ya. Kenapa? Karena itu merupakan rutinitas yang setahun sekali mereka bisa rasakan kebahagiaannya, ya, sehingga euforia itu sudah terlihat dari sebelum, ya, hari H berlangsung. Banyak proposal, surat permohonan yang masuk kepada kami panitia kurban di Pondok Pesantren Al-Hadid, yang tentu saja dengan sangat berat hati, ya, kami sering katakan bahwa kami tidak butuh proposal dan kami tidak ingin orang yang meminta kepada kami itu harus membuat proposal atau surat permohonan, ya. Biasanya kami hanya menyiapkan buku, ya,
bagi siapapun yang datang ke pesantren Al-Hadid yang ingin minta daging kurban, ya, karena di tempatnya memang masih minus, kami cukup hanya meminta mereka menuliskan namanya, ya kan, kemudian atas nama masjid apa, atau atas nama warga masyarakat mana alamatnya, nomor HP, sudah cukup. Ya. Maka nanti biar panitia, ya, yang bagian pendistribusian yang akan menghubungi manakala daging kurban yang terkumpul di Pondok Pesantren Al-Hadid cukup. Tapi memang sayang tahun ini kita tidak bisa mencukupi semua permintaan. Begitu banyak permintaan, tetapi tahun ini memang qadarullah, ya, mungkin Allah ingin meminta kami muhasabah lebih dalam, ya, karena pendapatan kurban di pesantren Al-Hadid tahun ini berkurang, ya. Sehingga kemudian tanpa mengurangi rasa kepedulian kami, dengan sangat terpaksa kami pun harus memangkas, ya, para penerima kurban itu kami pilih. Yang pertama yang betul-betul, yang pertama tentunya yang ada di sekitar lingkungan kami dulu, lingkungan pesantren. Kemudian yang kedua, ya memang sasaran kami adalah warga masyarakat yang fakir, yang kedua yang rawan pemurtadan. Ya, ini sudah mengunci target sasaran kami secara spesifik. Sehingga kalau ada mungkin cuma di situ cuma miskin saja, ya, cuma fakir saja, tapi kemudian mereka tidak ada permasalahan dengan masalah akidahnya, ya mohon maaf, sementara kami tinggalkan dulu, ya. Karena apa? Karena kurban kami tidak cukup. Jadi kami hanya khusus menargetkan masyarakat atau jamaah yang memang punya dua kondisi, fakir dan rawan pemurtadan. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja gema takbir yang berkumandang selama 4 hari itu menguatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Karena kalau kita mau ini, ya, mau mengamati Idul Fitri itu, kita takbiran itu hanya ya paling 1 malam itu, ya, ketika tanggal 1 Syawal itu. Selesai itu sudah tidak lagi kumandang takbir. Tapi kalau Idul Adha, komandan takbir yang dilantunkan siang malam itu selama 4 hari full. Tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adhanya. Kemudian tanggal 11 Zulhijjah, hari tasyrik pertama. 12 Zulhijjah, hari tasyrik kedua. Dan 13 Zulhijjah, hari tasyrik yang ketiga. Ini full gema suara takbir berkumandang. Ya. Saya bahkan di sini sempat kagum, ya. Ketika jam 1 malam saya dengan panitia masih duduk di posisi yang keringan sini untuk menyelesaikan laporan kurban, kami masih mendengar sayup-sayup suara, ya, orang takbiran di masjid. Ya, ini membuat kami kagum. Wah, luar biasa, ya. Di Gunung Kidul, ya, jam 1 malam di hari tasyrik, ya, yang kedua masih ada orang yang takbiran, subhanallah. Inilah yang kemudian menjadi motivasi buat kami untuk senantiasa menjadikan kurban ini sebagai wasilah untuk memperkuat akidah kita dan saudara-saudara muslim kita. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tentu saja, ya, kami sadari bahwa memang kurban ini sekali lagi saat ini, ya, banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harus kita benahi. Ya, karena sekarang ini mohon maaf lahir batin, saya melihat kurban ini sudah menjadi ajang bisnis, ya. Yang tentu ini harus mulai kita sadari, ya, dan kita kurangi. Bukan tidak boleh mencari dunia itu, oke. Tetapi porsi antara dunia dan akhiratnya ini nggak boleh sama. Karena kurban ini adalah ibadah. Apa bedanya kalau kemudian kurban dijadikan bisnis dengan di luar kurban, ya, di Gunung Kidul sini ada pasar hewan. Ya, ada di daerah Siono namanya, ada di daerah Munggi. Ya.
Ini yang besar ya, yang kecil di pasaran-pasaran tempat masing-masing ada. Nah, itu tidak kurban pun mereka di pasaran-pasaran ini menjual hewan hewan ternak, sapi dan kambing. Ya. Nah, kalau hanya orientasinya bisnis, tidak ada bedanya dengan di luar kurban, gitu ya. Sehingga semestinya harus kita sadari oleh para panitia kurban bahwa kurban ini harus lebih dominan akhiratnya, karena kurban ini adalah ibadah. Ya. Bisnisnya di mana sih Ustadz? Ya, sudah menjadi rahasia umum. Misalnya bisnisnya ketika terjadi negosiasi pembelian hewan kurban. Ya, ini terkadang sisi bisnisnya di situ yang lebih dominan. Ya. Oleh karenanya kita harus profesional. Ya. Itu ya. Tapi insya Allah kami yakin sudah banyak ya panitia kurban yang sudah mulai memperbaiki sisi ini. Karena memang disadari atau tidak, masih banyak orang-orang yang takut kepada Allah, yang kemudian tidak menjadikan kurban ini pure menjadi masalah bisnis semata. Ya. Nah, kemudian berikutnya ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kami dari Pondok Pesantren Al-Hadid dengan bangga dan memanjatkan rasa syukur yang tinggi kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, jazakumullahu khairan katsira, atas kebaikan para sahibul kurban, para hamba-hamba Allah, ikhwan-ikhwan dimanapun berada yang sudah kemudian menitipkan amanah hewan kurbannya untuk kami di sini. Tentu saja ini membuat kami bertambah yakin bahwa memang ya pertolongan Allah itu nyata. Ya. Jadi alhamdulillah kemarin hari pertama kurban ya, hari pertama kurban kita menyembelih 1 ekor sapi ya. Kemudian hari kedua kurban, hari tasyrik pertama, alhamdulillah ada rombongan dari Yayasan Indonesia Santun Berdakwah Solo yang kemudian subhanallah ya datang ke Pondok Pesantren Al-Hadid dengan timnya, kemudian meminta kami mengumpulkan jamaah sejumlah hampir 300 orang untuk dibuatkan pengajian dan dibagikan daging kurban langsung ya di saat itu. Dan alhamdulillah ya terlaksana dengan baik, pemotongan 4 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Kemudian hari tasyrik yang kedua, subhanallah lagi, ya, kami kedatangan tamu rombongan ibu-ibu, nah ya, dari KPA Al-Hijrah Masjid Syuhada Yogyakarta, yang kemudian datang juga berombongan pakai bus besar, ya kan, ada sekitar 60 orang yang meminta kami mengumpulkan 500 orang jamaah, ya, untuk dibagikan hewan kurban dan juga sembako. Ada bazar baju bekasnya juga. Subhanallah, meriah sekali. Ya, sehingga kemarin pelaksanaan Idul Kurban di Pondok Pesantren Al-Hadid tahun ini, ya memang pendapatan hewannya berkurang, ya, tetapi alhamdulillah kegiatannya itu luar biasa banyak sekali, ya, makmur sekali. Nah ini yang kami syukuri ya, alhamdulillah. Oleh karenanya kami bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kami, ya, kemudian berkenan ya untuk melakukan kegiatan dakwah di Pondok Pesantren Al-Hadid. Ya. Sehingga kemudian kemarin acaranya luar biasa meriah, ya, rame dan subhanallah memberikan efek yang sangat positif buat masyarakat di sini ya. Nah, kemudian hari tasyrik yang ketiga terakhir ya, hari keempat ya, hari tasyrik terakhir, hari tasyrik ketiga ya, itu kami tadi hari ini ya menyembelih di sini kambing saja karena tidak ada lagi sapinya. Kemudian menyembelih di Al-Hadid 4 yang ada di Kecamatan Semin, Masjid Al-Barozah. Ya, di sana ada tanah wakaf yang kemudian alhamdulillah dibangunkan satu buah masjid ya dari almarhum Bapak Samsul Hadi bin Hadi Maksum Jogja, yang kemudian alhamdulillah masjid itu digunakan masyarakat dan kami gunakan untuk kegiatan dakwah di sana.
Alhamdulillah tadi kita potong 4 ekor kambing di sana ya. Kemudian apa namanya, dimasak di sana langsung, dimakan di sana langsung bareng-bareng ya kan, dibagikan di sana langsung, kemudian sambil diberikan tausiah dari salah satu ustadz yang ada di pondok pesantren Al-Hadid. Ya, jadi alhamdulillah kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada semua pihak. Ya, alhamdulillah ada dari keluarga Bapak Budi Prasetyo, ada dari Bapak Haji Tatang Sutirman, ada dari apa namanya itu Bapak Ibu Sunarto ya, kemudian ada dari Bapak Andi ya, kemudian ada dari Bapak Tommy Kurniasari Jogja, kemudian juga ada dari apa namanya itu Pak Agus Handoyo, Pak Besar ya kan, kemudian ada dari ini mohon maaf kalau saya tidak bisa sebut satu persatu ya, ada dari Pak Dokter Adnan ya, kemudian ada dari Pak Muhammad Junaidi ya, dan lain sebagainya ya, yang alhamdulillah bisa ikut menyemarakan, memeriahkan. Oh, ada satu lagi dari SMA Negeri 1 Bantul, SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul ya, alhamdulillah. Satu-satunya sekolah yang apa namanya itu menitipkan hewan kurbannya kepada kami di sini. Alhamdulillah 2 ekor kambingnya. Kemudian ada apa namanya juga dari teman-teman IKA Maju ya, Ikatan Alumni SMA Muhammadiyah 7 di Solo, Jogja, di Solo, Jawa Tengah ya, yang kemudian menitipkan 4 ekor kambing pada kami di sini. Dan juga banyak ya dari Ibu Yusmila ya, dari Ibu Rikawati, dari Ibu Lestarina alhamdulillah ya. Kemudian dari ikhwan-ikhwan ya yang lain yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami ya, tapi insya Allah Allah akan membalas dan memberikan balasan yang insya Allah lebih baik lagi. Termasuk alhamdulillah dari sahabat saya Pak Hermanto, Pak Hasan Fahmi ya, insya Allah kebaikan antum semuanya tidak akan lepas dari apa namanya itu balasan ya yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami juga dari Pondok Pesantren Al-Hadid turut berduka cita ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atas wafatnya saudara-saudara kita jamaah haji dari Indonesia di Mekah ya, yang sedang menunaikan ibadah haji wabil khusus di Mina ya. Karena tahun ini haji begitu kompleks permasalahannya, ada permasalahan haji dengan visa liar lah yang kemudian banyak jamaah kita yang ditangkap, ada permasalahan fasilitas yang tidak memadai ya, ada permasalahan tempat yang terlalu sesak ya kan, ada macam-macam sekali ya permasalahan problematikanya, sehingga kemudian ada permasalahan cuaca yang ekstrim ya, sehingga kemudian apa namanya menyebabkan banyak dari jamaah haji Indonesia yang kemudian meninggal dunia. Nah, pasti yakin mereka semua yang wafat ketika berhaji, apalagi setelah wukuf ya, insya Allah semuanya husnul khatimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Termasuk saudara saya ya, Mas Toto Nugroho ya, yang saya dengar informasinya wafat di tanah suci ketika menjalankan ibadah haji. Beliau ini dari Bali, aktif di Forum Arimatea. Kebetulan saya pernah jadi ketuanya, ketua umum dari Forum Arimatea, dan beliau sangat baik juga. Bahkan beliau dulu sering menitipkan hewan kurban kepada kami di sini. Ya, jadi selamat jalan ya, akhinal kiram, Mas Toto Nugroho. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan antum di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hadid menyatakan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, kurang lebihnya sekali lagi kepada seluruh sohibul kurban, baik yang kami sebut maupun yang tidak kami sebut, tapi insya Allah ya semua catatan itu ya ada pada kami, dan catatan itu pun tidak akan luput dari apa namanya ketetapan dari Allah. Ya, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kepercayaan antum semua
Mudah-mudahan di tahun besok antum masih berkenan untuk menitipkan hewan kurban kepada kami di sini, dan maafkan kami dan segenap panitia apabila dalam menjalankan amanah ini ada banyak sekali kekurangan. Tapi insya Allah ketahuilah, semua amanah yang sudah antum titipkan kami tunaikan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua dan memberikan rahmat dan berkah juga ridhonya atas kita. Jazakumullahu khairan katsiran wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.